Nah, ini dia vektor pada sumbu Y, dan satu lagi vektor pada sumbu X. Nah, kita mengikuti namanya, ya, kita mengikuti namanya. Nah, kalau yang diproyeksi ini adalah F2, maka otomatis di sini kita katakan F2. Ya, kita kembali lagi pada topik analisis vektor ya pada fisika kelas 10 SMA. Kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana menjawab vektor menurut diagram. Yuk kita lihat. Ya. Figure below shows graph between y-axis and x-axis of particle. This is the diagram. Ya, there are 4 vectors on this diagram. F1 15 Newton, F2 20 Newton, F3 25 Newton, and F4 10 root of 3 Newton. Determine the magnitude and direction of the resultant vector to the 4 above. Ya, ini soal sangat mudah. Jadi ceritanya ini ada diagram vektor terdiri dari vektor pertama 15 Newton, vektor kedua 20 Newton, diapit 30 derajat terhadap sumbu Y, dan vektor ketiga diapit 53 derajat pada sumbu Y juga, serta ada vektor 4, 10 akar 3 Newton. Nah, pertanyaannya tentukan besar dan arah vektor dari resultan vektornya. Oke, ini sangat mudah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya bagaimana menganalisis vektor. Yuk, kita coba menganalisisnya. Yang pertama adalah, ingat bahwa vektor-vektor yang sudah nempel pada sumbu X dan sumbu Y tidak perlu diproyeksi. Ulangi, vektor-vektor yang sudah nempel pada sumbu X dan sumbu Y tidak perlu diproyeksi. Nah, di sini yang diproyeksi mana? Di sini yang diproyeksi adalah vektor-vektor yang membentuk sudut, yaitu vektor kedua dengan 20 Newton dengan 30 derajat mengapit pada sumbu Y, dan vektor ketiga yaitu 25 Newton dengan mengapit sumbu Y pada sudut 53 derajat. Nah, inilah yang kita proyeksi. Bagaimana cara membentuk proyeksi? Itu sangat mudah. Buatlah kotaknya, ya. Nah, kita lihat dulu pada vektor kedua. Ya, ini vektor kedua, perhatikan di sini. Ya, ini vektor kedua. Oke, jelas ya. Pada vektor 2 di sini kita buat dulu kotak ya, kotak yang akan membantu kita menggambarnya dengan mudah. Kita lihat. Oke, itu dia kotaknya. Nah, kotak ini akan membentuk suatu susunan vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Tinggal ikuti saja bentuk kotaknya. Kita lihat. Nah, ini dia vektor pada sumbu Y, dan satu lagi vektor pada sumbu X. Nah, kita mengikuti namanya, ya, kita mengikuti namanya. Nah, kalau yang diproyeksi ini adalah F2, maka otomatis di sini kita katakan F2Y. Oke. Sedangkan yang bawah kita katakan F2X. Oke, jelas di sini ya. Nah, demikian juga pada vektor ketiga yang membentuk sudut 53 derajat pada sumbu Y. Seperti yang tadi kita buat dulu kotak bantuan. Ya, itu dia. Lalu vektor-vektor yang dibentuk adalah seperti berikut. Ya, pada sumbu X-nya kita katakan ini adalah F3X, ya. F3X.
Oke. Dan pada sumbu Y kita sebut sebagai ya F3Y. Nah, kita sebut sebagai F3Y. Ya, di sini F3Y. Jadi kita mengikuti namanya. Oke. Nah, inilah hasil proyeksi vektor pada diagram XY, baik pada vektor F2 dan vektor F3. Jelas ya sampai di sini? Nah, selanjutnya kita lakukan apa? Mendefinisikan vektor yang kita proyeksikan tersebut. Yuk, yang pertama si F2-nya dulu. Nah, lihat di sini. F2Y. Ya, F2Y di sini adalah caranya ada begini. Di mana ada sudut mengapit sumbu, itu jadi cos. Saya ulangi. Di mana ada sudut mengapit sumbu, itu jadi cos. Sehingga F2Y ini menjadi F2 cos theta. Sehingga kita sebutkan F2 cos 30 derajat. Oke. Hasilnya menjadi 20 kali cos 30 derajat. Ya. 20 kali cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi 20 kali setengah akar 3 dapatnya 10 akar 3. Oke, sudah ketemu? Nah, kemudian F2X. Untuk F2X kita tuliskan. Kalau F2X-nya akan menjadi apa? Menjadi F2 sin 30. F2 sin 30 derajat. Berarti sama dengan 20 ya. Sin 30 itu setengah. Ya, jadi dapatnya adalah 10 Newton. Jelas ya sampai sini? Jadi F2X-nya adalah 10 Newton. Nah, sekarang kita ke F3. Perhatikan, di mana ada sudut itu jadi cos. Saya ulangi, di mana ada sudut itu menjadi cos. Jadi otomatis F3Y ya menjadi F3 cos 53 ya. F3 cos 53 derajat. Nah, F3-nya adalah 25. Cos 53 derajat itu adalah 0,6. Ya, 0,6 ya, sehingga kita dapatkan 15 Newton. Nah, demikian juga dengan F3X-nya. Ya, F3X ya, yang ini. Kita perhatikan di situ. Nah, kalau si Y jadi cos, maka si X jadi sin, ya. Ya, jadinya F3 sin 53 derajat. Sehingga F3-nya 25. Sin 53 itu adalah 0,8. Sehingga kita hasilkan 20 Newton. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, inilah hasil proyeksinya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mencari sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Ya. Mencari sigma Fx dan sigma Fy-nya. Oke. Nah, kalau begitu kita cari dulu sigma Fx. Oke. Sigma Fx. Sigma Fx berarti semua vektor pada sumbu X. Perhatikan, kita akan melihat semua vektor pada sumbu X. Menurut aturan vektor, ya kanan itu kita anggap positif, kiri negatif. Berarti apa sigma Fx? Kita lihat, berarti pada sumbu X ada F1, ada F2X, dan ada F3X. Betul ya? Nah, inilah yang kita proses. Sehingga sigma Fx menjadi F1 dikurang F2X dikurang F3X. Oke, kita masukkan F1-nya 15 Newton
F2X-nya 10 Newton, ya, dan F3X-nya 20 Newton. Kita peroleh berarti min 15 Newton. Oke, sampai ke sini sigma Fx ya. Selesai. Lalu kita cari sigma Fy. Sigma Fy kita perhatikan, berarti semua vektor-vektor pada sumbu Y. F2Y, F3Y, dan F4. Ya, ada 3 di sini. Ya, kita sepakati ke atas berarti positif, ke bawah negatif. Sehingga sigma Fy-nya adalah F2Y. Ya. Dikurang F3Y dikurang F4. Saya ulangi. F2Y dikurang F3Y dikurang F4. Kita masukkan F2Y kita peroleh adalah 10 akar 3 Newton. F3Y, tadi mana F3Y? 15 Newton. Dan dikurang F4 10 akar 3 Newton. Oke, nah di sini kita lihat ternyata menghasilkan min 15 Newton. Nah, itu dia sudah ketemu sigma Fx dan sigma Fy-nya. Jadi jelas ya. Ya, jelas ada sigma Fx dan ada sigma Fy. Oke, sudah ketemu? Nah, selanjutnya adalah mencari resultan. Ya, F resultan. Nah, F resultan ya sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ya, jangan lupa sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Oke, itu dia. Kita lanjutkan, tinggal kita masukkan saja. Ya, tinggal kita masukkan. Ya, sama dengan akar dari sigma Fx-nya adalah min 15 kuadrat. Sigma Fy-nya juga min 15 kuadrat. Oke, sehingga dengan menggunakan cara matematika atau kalkulator atau jenisnya, kita akan mendapatkan akar 225 ditambah akar 225 atau disebut akar 450 Newton. Atau secara matematik kita dapatkan 15 akar 2 Newton. Oke, itu dia. Ya, kok bisa ya langsung? Iya, ingat. Ya, akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat kita bisa sederhanakan menjadi S akar 2. Ingat ya, konsep matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ditanya, selain magnitudnya adalah 15 akar 2 Newton, pertanyaan selanjutnya adalah direction. Ya, sekarang kita mencari direction-nya. Oke, direction of vector. Direction of vector itu bisa diperoleh dengan tan theta. Tan theta sama dengan sigma Fx, sigma Fy dibagi sigma Fx. Pakai tan. Sama dengan sigma Fy-nya adalah min 15 Newton per min 15 Newton. Sama dengan positif 1. Kita tahu bahwa tan theta yang menghasilkan nilai 1 adalah 45 derajat. Tapi ingat, ini belum selesai. Karena direction yang dimaksud itu harus dianalisis. Analisisnya adalah seperti berikut. Ya, yang kita lakukan adalah analisis kuadran. Ya, analisis kuadrannya perhatikan di sini. Diperoleh bahwa Fx-nya adalah minus. Betul ya? Fx-nya adalah minus, Fy-nya juga minus. Ya. Nah, ini artinya di mana?
X-nya minus dan FY-nya minus berarti di kuadran 3, betul ya? X-nya minus, Y-nya minus, berarti kuadran 3. Kuadran 3. Itu dia kuadran 3. Berapakah theta di kuadran 3? Theta di kuadran 3 adalah 180 ditambah 45 derajat. Oke. Jadi direction-nya dia adalah 225 derajat. Jadi kesimpulannya, the magnitude of the vector is 15 root of 2 Newton and the direction with angle 225 degrees. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan ini. Mudah ya?